semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil observasi dan wawancara mengenai kepemimpinan dalam kelompok kerja di fasilitas kesehatan dengan fokus pada Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Kota Gorontalo. Sebagai organisasi profesi di bidang gizi, Persagi berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi, mengembangkan kompetensi tenaga gizi, serta mendukung program kesehatan masyarakat. Kepemimpinan menjadi kunci utama dalam mengarahkan, mengatur, dan menjaga kerjasama yang harmonis antar anggota. Melalui analisis ini, kami ingin melihat bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan, bagaimana dinamika hubungan dalam tim berjalan, serta bagaimana konflik diselesaikan secara profesional. Selanjutnya, materi lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilnaue. Saya akan menjelaskan landasan teori yang pertama, yaitu teori kepemimpinan dalam kelompok. Jadi yang pertama itu A. Konsep pemimpinan. Konsep pemimpin berasal dari kata dalam bahasa asing, yaitu leader, dan kepemimpinan dari leadership. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil di dunia, dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2025, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Menurut Fiedler, tahun 1967, pemimpin merupakan seseorang yang berada dalam kelompok, mengordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, sebagai pemberi tugas atau pengarah dan penanggung jawab utama. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Menurut Davis et al. 1985 dalam Suatno 2019, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan dengan antusias. Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di mana pemimpin mencari keikutsertaan sukarela dari pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi, sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi. Kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh. Sebuah hubungan dapat melibatkan pemimpin, dan pentingnya proses komunikasi menjelaskan dan keakuratan dari komunikasi mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya, serta kepemimpinan memfokuskan pada tujuan yang dicapai. Pemimpin efektif harus berhubungan dengan tujuan-tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Berdasarkan analisis hasil wawancara kami mendapatkan bahwa organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi yang ada di Kota Gorontalo diketuai oleh Ibu Risna Alito SKM, yang juga merupakan Kepala Sub Bagian Kasubag di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Berdasarkan pernyataan dari ketua serta anggota dari organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Kota Gorontalo, bentuk dari kepemimpinan dari ketua organisasi ini yaitu bertanggung jawab dalam mengarahkan anggota untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berdasarkan pandangan dari anggota, juga ketua merupakan pemimpin yang mendengarkan dan menerima segala pendapat dari anggota. Yang kedua yaitu B. Konsep kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan sendiri memegang peranan penting dalam politik, karena tanpa kekuasaan dalam politik negara akan terjadi suatu negara yang kacau dan tidak harmonis, karena tidak adanya aturan yang jelas. Oleh karena itu, kekuasaan sangat penting dalam politik. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuan melalui interaksi dengan orang lain, bahkan ketika menghadapi pertentangan. Aspek terpenting dari kekuasaan adalah ketergantungan atau keandalan. Menurut John R. Scamerhorn et al. Dalam mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin, atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan mekanisme kunci dan kekuasaan guna memungkinkan sesuatu hal terjadi. Kata wewenang berasal dari kata dasar yang diartikan sebagai hal benar-benar dan kekuasaan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Kewenangan itulah yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif,
diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Suatu otoritas biasanya terdiri dari beberapa kekuasaan, baik atas sekelompok orang tertentu atau atas sesuatu wilayah pemerintahan. Melalui norma-norma dan hukum, wewenang menciptakan batas dan aturan main yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar sesuai dengan keadilan dan kebutuhan masyarakat. Menurut R.C. Davis dalam bukunya Fundamentals of Management, dijelaskan bahwa wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan sesuatu tugas atau kewajiban tertentu. Dengan demikian, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, Guy Terry mengungkapkan wewenang adalah kekuasaan semi-resmi untuk pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang tersebut. Kekuasaan dan wewenang Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kota Gorontalo bersumber dari jabatan formal, organisasi, profesi, serta kompetensi profesional yang diakui dan dipercaya oleh anggota. Karena berdasarkan pernyataan dari ketua bahwa yang memiliki kewenangan tertinggi adalah anggota organisasi. Ketua dalam menggunakan wewenangnya saat mengambil keputusan tetap selalu melibatkan anggota untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kemudian ditekankan juga pentingnya menyeimbangkan antara memberi arahan dan menerima masukan dari anggota. Karena dengan hal itu kerjasama tim bisa efektif dan inklusif. Dari sisi anggota juga menyatakan bahwa pendapat mereka selalu mendapat tempat. Setiap usulan yang disampaikan akan dibahas bersama sehingga menghasilkan kesepakatan bersama dan tidak hanya sepihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori dari ciri pemimpin. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh Waidolo et al. Tahun 2022, seorang pemimpin yang ideal memiliki 8 karakter utama, yaitu yang pertama, pemimpin harus memiliki karakter yang jujur. Yang kedua, yaitu cerdas atau mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab atau menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Yang keempat, yaitu karakter visioner atau memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menetapkan tujuan masa depan dan menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Dan kemudian karakter yang kelima adalah adil. Karakter yang keenam adalah disiplin perilaku atau perilaku konsisten dalam tindakan, menjaga etika, tepat waktu, dan menjadi teladan bagi anggota. Karakter yang ketujuh adalah inisiatif atau mampu mengambil keputusan dan mencari solusi tanpa menunggu perintah. Karakter yang kedelapan yaitu lugas atau mampu menyampaikan pikiran dan instruksi dengan jelas, langsung, dan mudah dimengerti. Berdasarkan hasil observasi selama wawancara, dapat diidentifikasi bahwa ciri kepemimpinan yang paling menonjol dari Ketua Organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kota Gorontalo ini adalah kemampuannya dalam berkomunikasi secara terbuka dan efektif. Selain itu, ketua juga memiliki sikap yang integritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab atas wewenangnya. Kemudian dalam menjalankan kepemimpinan juga, ketua berusaha menyeimbangkan antara hasil kerja dan kesejahteraan anggota agar dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pandangan dari anggota juga, ketua merupakan pemimpin yang loyal, karena para anggota pun loyal. Jadi, tidak memiliki batasan tertentu antara ketua dan anggotanya. Landasan teori selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bentuk kepemimpinan. Menurut Rahayu et al. Tahun 2022, terdapat 3 tipe kepemimpinan yang paling dasar, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam menentukan tujuan dan cara kerja. Ini mendorong inisiatif dan partisipasi, serta ada pengawasan bersama. Yang kedua adalah kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin memegang kendali penuh dan tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan sangat terpusat dengan kontrol ketat dan sedikit kebebasan bagi bawahan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan bebas, yaitu bawahan diberikan kebebasan besar untuk bekerja sendiri tanpa banyak arahan dari pemimpin.
Pengawasan hanya dilakukan jika diperlukan dan pemimpin bertindak sebagai penasihat. Selanjutnya, analisis bentuk kepemimpinan terhadap ketua Persagi di Kota Gorontalo ini, yaitu pada saat wawancara, ketua menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan yang dipakai adalah menyesuaikan dengan situasi. Tetapi berdasarkan hasil analisis dalam observasi dan wawancara dapat diidentifikasi bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau disingkat Persagi di Kota Gorontalo ini dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan demokratis dengan pendekatan situasional. Dengan gaya kepemimpinan tersebut dapat membantu meningkatkan kerjasama dan rasa tanggung jawab antar anggota. Kemudian apabila menghadapi situasi mendesak atau terjadi suatu masalah, ketua mengubah pendekatan menjadi instruktif atau langsung memberikan keputusan langsung, tetapi tetap untuk kepentingan tim, bukan untuk kepentingan pribadi. Perkenalkan, nama saya Dr. Khairul Aku. Saya akan menjelaskan kekuatan pemimpin dan juga analisis masalah beserta hasil observasi yang kami lakukan di tenaga ahli gizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bezafri, saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyelesaian masalah. Jadi masalah ini adalah suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan suatu yang nyata terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Menurut Dunn tahun 1994 yang dikutip oleh Rizky dan Nasution tahun 2021, ia mengatakan bahwa dalam mencari solusi harus dipahami terlebih dahulu hakikat persoalan. Dunn menyebut ada 4 fase sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencarian masalah. Pencarian masalah ini adalah sebuah tahap mengidentifikasi dan menghadirkan apa persoalan yang sebenarnya sedang terjadi. Dan yang kedua ada pendefinisian masalah, yaitu menjelaskan tentang substansi masalah dari hal kecil hingga hal yang paling besar. Yang ketiga adalah spesifikasi masalah, yaitu tahap analisis yang memperluas masalah secara logis. Yang keempat ada penghayatan masalah. Ini adalah sebuah tahapan merumuskan masalah dengan cara memahami situasi masalah. Menurut Riva tahun 2020 halaman 148 yang dikutip oleh Rizky dan Nasution tahun 2021, ia merekomendasikan beberapa hal penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama itu adalah brainstorming. Jadi brainstorming ini adalah seorang pembuat keputusan melakukan teknik memancing anggota organisasi dengan mengajaknya diskusi agar muncul solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Yang kedua adalah teknik grominal. Jadi teknik ini adalah sebuah cara yang dilakukan seorang pembuat keputusan agar anggota organisasi dapat menilai data dan fakta yang ada. Yang ketiga ada teknik Delphi. Seorang pembuat keputusan memperoleh data dari para ahli dengan diselenggarakan sebuah forum. Para ahli kemudian diminta menjawab mengenai persoalan yang ingin dicari solusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi kepemimpinan dengan performansi kelompok. Menurut Triasa tahun 2022, tanpa kepemimpinan yang efektif, suatu organisasi tak akan pernah mampu mengaktualisasikan potensi menjadi prestasi. Kepemimpinan seharusnya dipersepsi sebagai suatu peluang untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan dipersepsi sebagai komoditi atau properti untuk mengeruk keuntungan diri sendiri melalui pemanfaatan dari pihak lain. Kejernihan persepsi ini sangat diperlukan sebagai suatu kekuatan bagi seorang pemimpin untuk memahami, memiliki, dan menerapkan secara kombinatif faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi salah satu pusat perhatian. Di lain pihak, efektivitas organisasi juga berperan penting bagi organisasi untuk dapat bertahan hidup maupun mampu untuk dapat berkompetisi dalam menghadapi perubahan yang cepat. Jadi saya sudah menjelaskan materi berdasarkan teori. Nah sekarang saya akan menyimpulkan pendapat dari Ibu Risna Alitu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku Ketua Organisasi Persatuan Ahli Gizi. Mengenai penyelesaian masalah, menurut beliau, dalam penyelesaian masalah yang diperlukan adalah informasi dari berbagai pihak lain, bukan hanya dari sesama organisasi saja, agar supaya tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai masalah yang sedang terjadi, sehingga tidak hanya akan menyalahkan satu belah pihak saja. Jadi, langkah penyelesaian masalah harus dilakukan melalui komunikasi terbuka agar dapat mencari solusi bersama, sehingga masalah terselesaikan dengan adil dan dapat diterima ke semua belah pihak. Begitupun dari sisi anggota menyatakan, yaitu dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah mengetahui akar permasalahannya, maka setelah itu bersama-sama untuk mencari solusinya. Selanjutnya, mengenai korelasi kepemimpinan dengan performansi kelompok. Beliau mengatakan, kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau biasa disebut dengan Persagi di Kota Gorontalo memiliki hubungan yang sangat kuat dengan performansi dan efektivitas kerjasama kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, gaya kepemimpinan yang demokratis dengan pendekatan situasional serta partisipatif membuat anggota merasa lebih dihargai dan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan rasa kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap pemimpin. Pemimpin yang mampu memberikan arahan jelas
Mendengarkan aspirasi anggota dan menumbuhkan rasa kebersamaan terbukti dapat meningkatkan semangat kerja tim serta memperkuat komitmen terhadap tujuan organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati Talani. Di sini saya akan membahas tentang teori konflik dalam kelompok. Nah, di sini ada pengertian konflik. Jadi, secara umum konflik dapat didefinisikan sebagai ketidakcocokan dalam hal kepentingan, tujuan, nilai, kebutuhan, harapan, dan kosmologi sosial atau disebut dengan ideologi. Nah, dalam Kamus Besar Webster, konflik didefinisikan sebagai bentrokan, persaingan, saling campur tangan dari kekuatan atau kualitas yang berlawanan atau tidak kompatibel dalam hal ide, minat, dan keinginan. Sedangkan menurut Chasar 1956 dan Wahyudi 2021 mendefinisikan konflik sosial sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai, atau melenyapkan saingan mereka. Nah, selanjutnya ada analisis konflik dalam kelompok. Jadi, konflik yang terjadi berdasarkan hasil wawancara ketua dan anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Kota Gorontalo dapat didefinisikan bahwa konflik serta masalah yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat. Kemudian, konflik yang terjadi antara sesama profesi gizi maupun dengan profesi lain atau bahkan dengan atasan-atasan mereka terkait dengan tupoksi atau kinerja yang dilakukan. Baik, sekian dari Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor penyebab konflik menurut Sujono Sukanto dalam Purwatiningsih dan Situmeang, serta hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di lapangan. Menurut Sujono Sukanto, konflik sosial dapat muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan individu yang mencakup perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia memiliki karakter dan pandangan yang berbeda, sehingga dalam menjalani hubungan sosial, perbedaan pendapat seringkali sulit dihindari. Selanjutnya, perbedaan latar belakang kebudayaan juga menjadi penyebab konflik. Perbedaan pola pikir dan nilai-nilai yang terbentuk dapat mengaruhi cara seseorang berinteraksi, sehingga perbedaan ini berpotensi menimbulkan gesekan dalam kelompok. Faktor ketiga dalam perbedaan adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Ketika kepentingan itu saling bertentangan, maka konflik bisa muncul meskipun kegiatan yang dilakukan tampak sama. Dan yang terakhir, perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat. Ketika nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat berubah secara mendadak, masyarakat seringkali belum siap beradaptasi, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketegangan, bahkan pertentangan antar individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa konflik yang terjadi di lapangan lebih banyak disebabkan oleh kesalahpahaman dan perbedaan cara berkomunikasi antar anggota. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat serta akses informasi yang tidak merata, sehingga sebagian anggota merasa kurang memahami maksud dari anggota lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik sosial tidak selalu disebabkan oleh hal-hal besar, namun bisa berawal dari hal-hal yang sangat sederhana, seperti kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota dalam kelompok untuk meningkatkan keterbukaan serta saling memahami serta membangun komunikasi yang baik agar konflik dapat dicegah dan kerjasama dapat terjalin dengan lebih harmonis. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilfadila Wanupu, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 081014250096. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan teori manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan pimpinan pada saat menanggapi konflik. Dalam pengertian yang hampir sama menurut Hendricks W. dalam Dalmunte 2016, mengartikan manajemen konflik adalah cara yang dilakukan pimpinan dalam menaksir atau memperhitungkan konflik. Dengan demikian halnya, Kriblin J. dalam Dalmunte 2016 mengartikan manajemen konflik merupakan teknik yang dilakukan pimpinan organisasi untuk mengatur konflik
dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing. Kemudian menurut Harjana dalam Dalmunte 2016, tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik tetap baik. Kemudian, menurut Winardi pada 1994 dalam Dalmunte 2016, manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menstimulasi konflik, mengurangi atau menekan konflik, dan menyelesaikan konflik stimulasi. Stimulasi konflik diperlukan apabila satuan-satuan kerja di dalam organisasi terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik yang rendah. Metode yang dilakukan dalam menstimulasi konflik yaitu memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda-beda dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian, merestrukturisasi organisasi terutama rotasi jabatan dan pembagian tugas-tugas baru. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Yang keempat, meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan insentif, promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Dan yang kelima, memilih pimpinan baru yang lebih demokratis. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kelompok kami, yaitu analisis wawancara. Manajemen konflik dalam kelompok adalah untuk penyelesaian konflik agar bisa tetap mempertahankan kekompakan tim. Dari hasil wawancara kami dengan Ketua Tim Gizi di Dinas Kesehatan mengatakan bahwa harus ada komunikasi yang efektif beserta rasa kekeluargaan antar anggota. Dan dari sisi anggota juga mengatakan bahwa apabila terjadi konflik antar anggota, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan antar pribadi. Namun jika konflik yang terjadi tetap tidak dapat diselesaikan, maka harus tetap dikomunikasikan dengan ketua tim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jamila Melangin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif konflik. Yang pertama, dampak positif konflik bila dikelola secara efisien dan efektif. Konflik yang ditangani dengan baik akan menghasilkan positif atau perilaku yang positif seperti peningkatan disiplin dan kinerja. Peningkatannya ketertiban dan kedisiplinan seperti tepat waktu, absen, penggunaan waktu kerja hingga efisien. Hasil peningkatan kuantitas dan kualitas, peningkatan hubungan dan motivasi. Peningkatannya kerja sama produktif melalui pembangunan tugas yang jelas. Meningkatnya motivasi kerja, kompetensi sehat, peningkatan prestasi, tanggung jawab, inisiatif, dan kreativitas. Berikut kesejahteraan dan pengembangan. Berkurangnya tekan dan intrik memicu perasaan aman dan kepercayaan diri. Tersedianya kesempatan pengembangan karir melalui pendidikan, pelatihan, konseling. Tujuan prestasi dan tercapai produktivitas, peningkatan dan kesejahteraan karyawan bisa terjamin. Baik, selanjutnya ada dampak terjadinya konflik. Berdasarkan pernyataan dari bawah, setiap terjadinya konflik akan ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Berdasarkan hasil wawancara, ketua dan anggota dikatakan bahwa dampak negatif yang muncul tentunya seperti akan ada yang merasa dirugikan serta yang menjadi tujuan bersama tidak akan mencapai target. Kemudian untuk dampak positif yang sering dapatkan setelah terjadi konflik adalah bentuk introspeksi atau sebagai penunjang perbaikan untuk menginginkan kerja tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jumura dari kelompok 2. Kelompok kami menjelaskan tentang konflik yang terjadi dalam kelompok atau organisasi.
Nah, tugas saya sendiri menjelaskan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala terjadinya konflik. Langsung saja yang pertama ada penurunan komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif. Dalam sebuah organisasi atau kelompok pastinya kita sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, pasti proker itu tidak akan berjalan dengan lancar atau tugas-tugas tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Nah, karena adanya konflik ini, pastinya kita akan mengalami yang namanya komunikasi satu arah atau yang biasa kita sebut miskomunikasi. Kemudian, langsung saja yang kedua, adanya penurunan kinerja. Nah, karena adanya konflik ini, pastinya individu satu ini akan sering bermalas-malasan kerja, sering tidak menghadiri rapat, sering memberi banyak alasan, atau bahkan kita sering membuat banyak kesalahan karena adanya konflik tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada sikap permusuhan. Sikap permusuhan juga ini sangat umum terjadi di kalangan individu atau sebuah kelompok. Mereka akan saling menyindir, akan saling mengkritik satu sama lain, akan adanya kritik terus-menerus yang tidak berhenti, seperti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu menarik diri. Pastinya kalau individu lain dan mereka bermasalah dengan sebuah kelompok ini atau bermasalah dengan individu A, mereka pasti akan menarik diri karena mereka sudah tidak suka lagi berada di kelompok atau organisasi tersebut. Mereka pasti akan sering memberi alasan untuk tidak mengikuti rapat atau mengerjakan tugas kelompok tersebut. Mereka pasti akan memberi alasan seperti sakit atau tidak diizinkan orang tua, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini tidak jauh-jauh dari poin yang ketiga yaitu sikap permusuhan. Yang dimana kalau mereka memiliki masalah seperti individu A dan individu B, mereka memiliki masalah dan mereka akan pasti memiliki teman, pasti mereka akan membuat sebuah circle untuk membenci si individu B ini. Mereka pasti akan saling mengolok-ngolok, saling membicarakan si B ini, terang-terangan saling menyindir si B ini, seperti itu. Kemudian yang keenam itu adanya tingkat stres yang meningkat. Tingkat stres yang meningkat ini sangat umum terjadi ya teman-teman, terutama pada saya, karena kalau saya memiliki konflik atau masalah dalam sebuah kelompok atau bermasalah dengan individu, saya pasti akan sering memikirkan masalah tersebut. Saya pasti akan overthinking, saya akan stres, mengurung diri, seperti itu. Saya akan malu untuk ada di organisasi atau kelompok tersebut karena saya sudah bermasalah dengan mereka. Saya akan sering merasa sedih, merasa dikucilkan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adanya kurang koordinasi. Kurang koordinasi ini sama seperti poin yang kedua yaitu penurunan kinerja. Mereka akan tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan proker tersebut. Mereka akan seperti menarik diri, seperti saya tidak mau lagi melakukan tugas ini, saya akan mengundurkan diri saja dari organisasi ini, seperti itu. Kemudian yang ke-8 adanya sikap saling menyalahkan. Nah, sikap saling menyalahkan ini pastinya terjadi ya teman-teman, karena individu A dan individu B ini pasti akan merasa mereka tidak salah, mereka merasa mereka yang benar. Jadi kayak si individu A ini pasti akan menyalahkan si individu B, kemudian sebaliknya individu B akan menyalahkan individu A. Akan adanya sikap saling menyalahkan satu sama lain, akan adanya perdebatan. Nah, di situ kita harus menengahi masalah mereka kalau mereka sudah melakukan sikap saling menyalahkan atau sikap saling sindir-menyindir ini, seperti itu. Demikian tanda-tanda dan gejala-gejala yang terjadi dalam sebuah kelompok atau konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi kepemimpinan dengan konflik dan kinerja kelompok. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kepemimpinan.
yang merupakan tulang punggung pengembangan organisasi. Jadi teman-teman, kalau tanpa kepemimpinan yang baik, pasti akan sulit sekali untuk organisasi ini mencapai tujuannya. Nah, jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku individu yang lain, maka orang tersebut harus perlu melakukan praktik model kepemimpinan. Pasti kalian masih asing dengan ini praktik model kepemimpinan. Jadi teman-teman, praktik model kepemimpinan itu merupakan norma yang digunakan seseorang pada saat mencoba mempengaruhi individu atau mencoba mempengaruhi orang lain. Nah, praktik model kepemimpinan ini sendiri merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Seperti itu. Ya, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, terus bisa memotivasi perilaku individu yang lain untuk mencapai tujuan. Selain itu juga dapat mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan juga ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Dapat juga diartikan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam suatu organisasi. Seperti itu. Jadi pola yang bisa juga disebut untuk pola yang dapat memecahkan atau mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan masalah. Terima kasih. Nah, dapat disimpulkan kepemimpinan dalam organisasi profesi gizi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Kota Gorontalo cenderung menggunakan gaya kepemimpinan demokratis serta yang aktif mengarahkan sekaligus melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menciptakan suasana kerja yang terbuka dan partisipatif sehingga setiap anggota terdorong untuk berkontribusi sesuai tanggung jawabnya. Konflik yang muncul juga ini bersifat ringan disebabkan oleh perbedaan pendapat, pembagian tugas, dan dinamika kerja lintas profesi. Namun, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi efektif dan musyawarah memperkuat koordinasi serta solidaritas. Demikian, gaya kepemimpinan demokratis dan komunikatif itu sangat penting ya dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta efektivitas kerja tim dan membuat organisasi lebih siap menghadapi perbedaan, terus membuat organisasi tersebut siap mengelola konflik secara konstruktif dan mencapai tujuan bersama secara optimal.